like, komen, dan subscribe. Halo semuanya, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai analisis inventory. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai impact dan interpretasi. Pendahuluan, data life cycle inventory terdiri dari total input dan output produk sistem, misalnya emisi karbon dioksida. Sementara LCIA menggunakan data LCI untuk menilai dampak seperti potensi pemanasan global. Metodologi penilaian dampak siklus hidup digunakan untuk bagian LCIA. Mengenai itu, hasil kajian mengacu pada kategori dampak sebagai berikut: potensi pemanasan global, permintaan energi primer, potensi eutrofikasi, potensi pengasaman, dan potensi penciptaan ozon fotokimia. Potensi pemanasan global adalah ukuran emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Emisi ini menyebabkan peningkatan penyerapan radiasi yang dipancarkan oleh bumi, memperbesar efek rumah kaca alami. PPG adalah diukur dalam kilogram setara karbon dioksida pada rentang waktu 100 tahun. Gambar di samping menunjukkan bahwa total nilai PPG sebesar 1,23 kg karbon dioksida ekuivalen per 1 kg kaca float dengan kontribusi 16% dari sumber energi, 27% dari batch produksi bahan, dan 57% dari produksi di tempat. Gambar di samping menunjukkan bahwa emisi utama ke udara yang berkontribusi PPG, di mana karbon dioksida berada emisi utama dengan 95% dan jumlah semua emisi lainnya dengan 5% dari total. Untuk selanjutnya ada PPG dari produksi bahan batch untuk 1 kg kaca float. Menunjukkan bahwa PPG dari produksi bahan batch dengan total 0,33 kg setara karbon dioksida. Hal ini didominasi oleh sodium karbonat dengan 87%, diikuti oleh pasir dengan 7% dan jumlah bahan lain dengan 6%. Yang mana adalah nitrogen, oksigen, batu kapur, dolomit, hidrogen, natrium klorida, dan natrium sulfat. Grafik selanjutnya ada PPG dari sumber energi untuk 1 kg kaca float. Gambar menunjukkan bahwa kontribusi PPG yang berasal dari sumber energi produksi, di mana penyumbang utama adalah power listrik sebesar 62%, diikuti oleh gas alam dengan 29% dan bahan bakar minyak berat dengan 9% dari total. Untuk dampak yang kedua ada permintaan energi primer. Permintaan energi primer mengukur jumlah total energi primer secara langsung, menarik diri dari hidrosfer, atmosfer, atau geosfer atau sumber energi tanpa apapun perubahan antropogenik, termasuk sumber daya tak terbarukan dan terbarukan. Itu permintaan energi primer dinyatakan dalam megajoule dan sebagai nilai kalori bersih. Total nilai PEP adalah 15,62 mJ nilai kalori bersih per kilogram volt glass. PEP ini termasuk energi terbarukan dan tak terbarukan yang dikonsumsi, meskipun mayoritas PEP berasal dari energi tak terbarukan seperti fosil. Dari total 0,2 mJ berasal sumber daya terbarukan dan 15,3 megajoule berasal dari sumber daya tak terbarukan dengan 2% dan 98% masing-masing. Grafik di samping menunjukkan total PEP untuk 1 kg kaca float. Gambar menunjukkan bahwa 25% dari PEP diperlukan untuk produksi bahan batch dan 75% dibutuhkan untuk sumber energi. Grafik selanjutnya merupakan PEP dari produksi bahan batch untuk 1 kg kaca float. Menunjukkan bahwa PEP dari produksi bahan batch didominasi oleh produksi natrium karbonat sebesar 80%, diikuti dengan produksi pasir 11%, jumlah dari bahan lain, dolomit, hidrogen, nitrogen, batu kapur, natrium klorida, natrium sulfat, dan oksigen, menyumbang 9% dari total. Grafik selanjutnya merupakan PEP dari sumber energi untuk 1 kg kaca float. Menunjukkan bahwa PEP dari sumber energi, kontributor utama adalah produksi dari gas alam sebesar 58%, diikuti oleh produksi listrik sebesar 22% dan minyak bakar berat produksi dengan 20%. Untuk yang selanjutnya
Untuk dampak yang selanjutnya ada potensi eutrofikasi. Potensi eutrofikasi adalah ukuran emisi yang menyebabkan efek eutrofi atau kelebihan gizi di lingkungan. Padahal kategori dampak yang digunakan adalah indikasi dampak bagi sistem darat dan air. Eutrofikasi suatu sistem perairan yang disebabkan oleh input nitrogen dan fosfor yang berlebihan, khususnya perhatian karena ini merangsang pertumbuhan spesies air tertentu yang merugikan ekosistem, khususnya melalui penipisan oksigen terlarut. Potensial eutrofikasi adalah dinyatakan sebagai kilogram setara fosfat. Grafik tersebut merupakan total PE untuk 1 kg kaca float, menunjukkan bahwa total nilai PE adalah 8,81 pangkat 10 pangkat min 4 kg fosfat setara per kilogram kaca float. Produksi kaca float di tempat memberikan kontribusi sebesar 67%, sisa dari dampak berasal dari produk bahan batch sebesar 28% dan sumber energi sebesar 6%. Untuk grafik selanjutnya menunjukkan total emisi kontribusi utama PE untuk 1 kg kaca float. Menunjukkan bahwa terdapat kontribusi emisi yang berbeda untuk PE, diantaranya nitrogen oksida mendominasi dengan 76%, diikuti dengan amonia dengan 12% dan amonium dengan 6%, sedangkan jumlah emisi lainnya mencapai 6%. Grafik selanjutnya merupakan PE dari produksi bahan batch untuk 1 kg kaca float. Menunjukkan bahwa kontribusi penyumbang utama adalah natrium karbonat dengan 94%, diikuti oleh pasir dengan 4% dan jumlah bahan lainnya sebesar 2%. Untuk grafik selanjutnya adalah EP dari sumber energi per 1 kg float gas, menunjukkan bahwa kontribusi dari sumber energi untuk PE terutama datang dari pembangkit listrik, yaitu sebesar 58%, diikuti oleh gas alam sebesar 28% dan minyak bakar berat sebesar 14%. Untuk dampak selanjutnya merupakan potensi pengasaman. Seperti yang didefinisikan oleh Samuel Belanda adalah ukuran emisi yang menyebabkan efek pengasaman terhadap lingkungan. Grafik ini merupakan total PP per 1 kg float gas, menunjukkan bahwa total nilai PP sebesar 8,61 kali 10 pangkat min 3 setara dengan sulfur dioksida per 1 kg kaca float. Produksi di tempat memberikan kontribusi sebesar 69%, diikuti oleh produksi bahan batch dengan 18% dan sumber energi dengan 13%. Untuk grafik selanjutnya merupakan total emisi penyumbang utama AP per 1 kg float gas, menunjukkan bahwa kontribusi PP sulfur dioksida merupakan yang terbesar dengan 47%, diikuti oleh nitrogen dioksida sebesar 42%, amonia sebesar 7%, dan jumlah lainnya sebesar 5%. Untuk grafik selanjutnya merupakan PP dari produksi bahan per 1 kg float gas, menunjukkan PP yang terkait dengan produksi bahan batch seperti inventaris lainnya dan kategori dampak. Sebagian besar potensi pengasaman dari produksi bahan batch berasal dari natrium karbonat dengan 92%, pasir berkontribusi dengan 5%, pengasaman potensi, dan semua bahan lainnya berkontribusi dengan 3%. Untuk grafik selanjutnya merupakan PP dari sumber energi per 1 kg float gas, menunjukkan PP dari produksi pembawa energi di mana listrik berkontribusi produksi sebesar 68%, diikuti oleh gas bumi 22% dan minyak bakar berat sebesar 40%. Untuk dampak selanjutnya merupakan potensi penciptaan ozon fotokimia. Potensi penciptaan ozon fotokimia adalah ukuran emisi per prekursor yang berkontribusi terhadap kabut asap di permukaan tanah yang dihasilkan oleh reaksi nitrogen dioksida dan senyawa organik volatil di bawah pengaruh sinar ultraviolet. Itu merupakan potensi penciptaan ozon fotokimia dinyatakan sebagai setara kilogram etena. Grafik ini merupakan total PPOF per 1 kg float gas, menunjukkan total nilai PPOF yaitu setara 4,65 pangkat min 4 kg etena. Produksi onsite kaca float memiliki kontribusi terbesar menjadi PPOF dengan porsi 56% dan diikuti oleh sumber energi dengan 23% dan produksi bahan batch dengan porsi 21%. Grafik selanjutnya menunjukkan total emisi penyumbang utama PPOF per 1 kg float gas, menunjukkan sebagian besar PPOF berasal dari emisi SO2 dan NO dengan
pangsa 42% dan 31% masing-masing. Karbon monoksida 11% dan kelompok NMFOC ke udara 11%. Jumlah dari lainnya hanya menyumbang sebesar 4%. Grafik selanjutnya merupakan POF dari produksi bahan batch per 1 kg float gas, menunjukkan kontributor utama dari produksi bahan batch seperti di kategori dampak. Natrium karbonat memberikan kontribusi terbesar dengan 89%, diikuti oleh pasir 6% dan jumlah bahan lainnya sebesar 5%. Grafik selanjutnya ada PPOF dari sumber energi per 1 kg float gas, menunjukkan rincian kontribusi dari sumber energi. Kontribusi dari pembangkit listrik adalah yang tertinggi dengan 44% dari total, diikuti oleh produksi gas alam sebesar 41% dan produksi minyak bahan bakar berat sebesar 15%. Kesimpulan dari dampak life cycle inventory ini merupakan proses produksi terdiri dari input dan output yang didapatkan. Output produk sistem yang didapat misalnya emisi karbon dioksida. Adapun dampak siklus hidup digunakan untuk bagian life cycle analysis, yaitu potensi pemanasan global, permintaan energi primer, potensi eutrofikasi, potensi pengasaman, dan potensi penciptaan ozon fotokimia. Terima kasih, dengan selesainya dibaca kesimpulan, maka saya akhiri.